Sebelum kita mulai ibadah ini, ada teman kita yang satu mau nyanyi. Namanya siapa ya? Samuel Alfredo Baramanis dengan lagunya Dong Dong Dong. Anak-anak Bunda yang di rumah, apa kabarnya nih? Puji Tuhan, pada baik-baik semuanya. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 8 November 2020, kita akan mengikuti ibadah IMPA, ibadah pelayanan anak. Anak-anak, hari ini Bunda tidak sendirian loh. Bunda ditemani Bunda Rori. Yuk kita panggil Bunda Rori. Bunda. Iya, selamat pagi anak-anak Bunda yang di rumah. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Rori pada ibadah Minggu hari ini. Kita akan segera beribadah bersama Bunda Rori dan Bunda Tina. Silakan Bunda. Anak-anak, kita menyanyikan sebuah lagu dari Terbit Matahari. Pada tahu semua kan anak-anak? Iya, pakai gaya ya biar semangat. Kak Daniel. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami mau beribadah infak. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan Yesus, biar kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita berdiri sekarang, kita menyanyikan satu lagu, mari kita bersukaria. Tapi Bunda mau tanya dulu nih, kan lagunya mari kita bersukaria, jadi kita harus bersukaria, oke? Yuk berdiri ya. Boleh duduk kembali sambil kita mendengarkan sebuah lagu teman kita Octavia Haryono dari Pelkes Haleluya.
Terima kasih untuk teman kita Octavia Haryono atas lagunya yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya satu lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Rory. Iya, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah tadi kita memuji nama Tuhan dan sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu Bunda ajak anak-anak Bunda yang di rumah semuanya kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan dan tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh lagi mendengar akan firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa yang akan mendengarkan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh menjadi pegangan kami di dalam kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Amin. Iya. Kalau semua sudah siap, silahkan buka Alkitabnya yang kita pegang bersama-sama. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh teman kalian Evan. Pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Pentah Bisa Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, dikenakannya sabuk baju efod, dan dikebakannya sabuk itu kepadanya, dikenakannya tutup dada kepada dan dibubuknya di dalam tutup dada itu murim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan taruhnyalah patang emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskanlah semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Iya, demikian tadi pembacaan Alkitab yang dibacakan teman kalian. Iya, di dalam bacaan tadi kita membaca bersama-sama tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya. Nah,
Sekarang Bunda mau bertanya dengan anak-anak Bunda. Semua perhatikan gambar Bunda. Siapa tahu ya, kira-kira gambar Bunda ini siapa? Semua anak-anak yang di rumah boleh menjawab, siapa ya yang ada di depan gambar Bunda ini? Iya, betul sekali. Ini adalah Bapak Musa. Kenapa dengan Bapak Musa ya? Kok Bunda membawa gambar Bapak Musa? Kira-kira Bapak Musa ini dia sedang berbuat apa ya? Oh, betul sekali anak-anak Bunda yang di rumah ada yang menjawab. Dia sedang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan mereka berjalan untuk menyeberangi Laut Teberau. Oke sekali ya. Bapak Musa ini berarti dia adalah perintah atau utusan dari Tuhan. Dan Bapak Musa tidak melawan perintah Tuhan, tetapi dia selalu mendengar perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan kepada Bapak Musa. Bukan cuma satu ini aja. Bukan cuma membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melewati Laut Teberau, tetapi ada juga yang lain. Setiap perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada Bapak Musa, kita dapat baca di dalam Alkitab ayat yang keempat yang berbunyi, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, dia tidak pernah menolak, tetapi dia selalu mendengar perintah Tuhan. Walaupun itu dia tidak tahu apa yang diperintahkan, tetapi dia selalu menjalankan dan melakukan. Kemudian kita balik lagi gambar yang kedua. Siapa ya yang tahu kira-kira gambar apa ini anak-anak Bunda yang di rumah? Kembali lagi ya, ada yang menjawab Bapak Musa. Dia membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Mesir, dari perbudakan. Jadi mereka di kota Mesir itu bukannya senang-senang, tetapi dia ditindas, mereka disiksa, harus bekerja, dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Tuhan tidak senang melihat umatnya disiksa seperti itu oleh bangsa Mesir, tetapi dia mengutus kembali siapa kira-kira tadi? Iya, Bapak Musa dia perintahkan lagi yang kita dengar di ayat keempat. Musa diperintahkan, tetapi Bapak Musa tidak melawan. Ah tidak Tuhan, nanti dulu. Tetapi dia langsung menjalankan. Dia akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ini melalui tadi Laut Teberau dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, dia tidak membantah anak-anak Bunda semua, tetapi dia mendengar terus dan selalu melakukan. Walaupun dia tidak tahu apa yang diperintahkan Tuhan itu nanti bagaimana yang dia akan lakukan. Kemudian bukan cuma sampai di sini, dia diperintahkan Tuhan. Bapak Musa itu masih ada lagi tugasnya. Coba kita lihat. Wah, kira-kira anak Bunda yang di rumah tahu ya ini gambar apa dan cerita tentang apa? Ya, ini kembali lagi cerita Bapak Musa yang ditugaskan untuk mentabiskan Bapak Harun beserta anaknya yang tadi di dalam Alkitab yang dibacakan teman kalian. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Wah, juga ini tugas dari Bapak Musa. Selain membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dia juga mentabiskan Bapak Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Nah, inilah gambarnya dan inilah tugas Bapak Musa yang selalu menjalankan perintah Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Oke, ini adalah pentabisan Bapak Harun dan anak-anaknya. Coba kita lihat gambar Bunda selanjutnya ya. Iya, anak-anak Bunda sekarang sudah lihat ya. Ini adalah Bapak Harun yang ditabis oleh Bapak Musa beserta anak-anaknya. Kenapa gambar Bunda seperti ini? Ini juga ada di dalam
Alkitab tadi yang dibacakan teman kalian pada ayat yang ke-7, 8, dan 9. Coba kita baca sama-sama ya. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang. Wah, dia memakai kemeja, dia memakai ikat pinggang. Itu juga yang ada di dalam Alkitab yang diperintahkan Tuhan kepada Bapak Musa untuk memberikan kepada Bapak Harun. Lanjut lagi, kemudian dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan disebatkannya sabuk itu kepadanya. Nah, semua yang ada di dalam bacaan Alkitab kita ayat 7, 8, dan 9 inilah yang dipakai oleh Bapak Harun, yang ditabiskan oleh Bapak Musa. Ini juga tugas yang diberikan Tuhan kepada Bapak Musa. Jadi Bapak Musa tidak mendengar perintah Tuhan kemudian dia melalaikan, tetapi dia menjalankan. Ada begitu banyak perintah Tuhan kepada Bapak Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membebaskan dari perbudakan, kemudian mentabiskan Bapak Harun, dan masih banyak lagi yang diperintahkan Tuhan kepada Bapak Musa. Karena apa anak-anak bunda? Karena Bapak Musa mendengar. Iya, pada ayat yang keempat di situ dikatakan Bapak Musa mendengar dan melakukan perintah Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Jadi anak-anak bunda semua yang di rumah harus mendengar. Siapa yang didengar? Mama dan papa kalau di rumah. Di sekolah, ibu guru. Nah, kalau bermain boleh kita tidak mendengar teman kita? Tidak boleh, kita harus mendengar teman kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa misalnya? Seperti perintah Tuhan kepada Bapak Musa juga ada, memerintahkan Bapak Musa untuk mengambil perintah Tuhan 2 loh batu, 10 perintah Tuhan itu. Di situ banyak sekali perintah Tuhan kepada umatnya juga kepada kita. Jangan mencuri, jangan berbohong, dan hormatilah ayah dan ibumu. Anak-anak bunda bisa melihat nanti gambarnya pada bunda. Iya, inilah 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada anak-anak semua, kepada umat Tuhan untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Coba anak-anak bunda yang di rumah bisa lihat apa ya perintah Tuhan itu ya. Wah, harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin pergi ke gereja. Kemudian ada juga hormatilah kedua orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Itu semua ada di dalam 10 perintah Tuhan. Mana lagi ya? Oh, yang ini. Jangan berdusta, jangan berbohong. Nah, seperti gambar teman kita. Yang ini, wah, jangan menginginkan barang orang lain. Tidak boleh mengambil barang orang lain, barang yang bukan milik kita. Itu juga ada di dalam Alkitab 10 perintah Tuhan. Yang ini, jangan mencuri. Itu juga tidak diizinkan. Dan ada di dalam Alkitab 10 perintah Tuhan. Itu semuanya kita harus dengar dan kita lakukan supaya akan seperti ini. Seperti apa ya anak-anak bunda semua di rumah? Seperti teman-teman kita ini. Iya, pengalamanku menjadikan Allah sebagai penolong. Nah, karena kita mendengar perintah Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan seperti Bapak Musa yang selalu menjalankan perintah Tuhan tanpa menolak. Nah, akan seperti ini adik-adik ya. Ya, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin ke gereja, tidak malas, dan
tidak mencari alasan kalau disuruh pergi beribadah atau impak. Nanti dulu ma, aku mau nonton. Oh, tidak, tetapi ya saya siap beribadah. Saya siap ikut ibadah impak setiap hari Minggu karena mendengar perintah Tuhan. Seperti teman kita juga rajin membantu kedua orang tua, rajin menolong ayah atau ibunya di rumah. Jangan malas kalau dipanggil, ayo tolong ibu, sebentar mama, aku masih menonton film kesukaanku. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh, berarti telinganya tidak mendengar akan perintah Tuhan yang diberikan melalui kedua orang tua di rumah. Selanjutnya, kalau kita mendengar perintah Tuhan dan selalu dengar-dengaran menjalankan perintah Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita, kita akan seperti ini teman kita. Dia tidak sombong, dia mau berbagi mainannya kepada orang lain. Walaupun mainannya cuma satu atau tidak banyak, tetapi dia mau berbagi. Dia mau memberi kepada orang yang membutuhkannya atau yang tidak punya. Karena dia mendengar dan menjalankan perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab 10 perintah Tuhan. Dan yang terakhir, pasti hormatilah ayah dan ibumu. Nah, seperti teman kita, dia mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka dia menghormati kedua orang tuanya, menghormati ayah ibunya yang selalu memberikan kasih sayang kepadanya. Karena orang tua adalah utusan Tuhan untuk menjaga anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya. Melalui perintah Tuhan inilah anak-anak semua akan berbuat baik, akan menjadi anak yang dengar-dengaran dan patuh seperti Bapak Musa. Di dalam tugasnya dia tidak pernah menolak dan selalu menjalankan perintah Tuhan seperti teman-teman kalian ini. Nah, bagaimana dengan anak-anak bunda yang di rumah? Apakah selalu dengar-dengaran atau telinganya ditutup supaya tidak mendengar kedua orang tua? Tapi bunda percaya anak-anak bunda semuanya anak-anak yang hebat, yang sangat luar biasa dan selalu menjalankan perintah Tuhan. Sampai di sini cerita Bunda Rory, ketemu lagi minggu depan. Adik-adik, kita merespon firman Tuhan dengan pujian dari adik kita, Evan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk
yang di rumah, setelah kita mendengar firman Tuhan, sekarang kita masuk dalam doa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tetapi tinggal di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di mana kami akan melakukan dan memakainya untuk bertingkah laku sebagai anak-anak di dalam bangku pendidikan kami. Kami sebagai seorang anak murid, seorang anak yang duduk di bangku sekolah, Tuhan berkati sehingga kami boleh mendengar akan suara ibu guru kami. Biarlah kami selalu patuh dan melakukan kehidupan kami yang baik di dalam kami melakukan pendidikan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya, anak-anak, kakak layan, bunda, dan tim multimedia yang selalu ambil bagian di dalam ibadah IMPA setiap hari Minggu. Tuhan berkati kami semua yang ambil bagian pada acara ibadah IMPA ini. Biarlah kami boleh melakukan panggilan kami, tugas kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan karena kekuatan maupun kesombongan kami, tetapi karena Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kami selalu mendengar akan perintah Tuhan dan kami lakukan seperti Engkau ajarkan kepada kami melalui Bapak Musa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami, berkati kedua orang tua kami, berkati semua tim multimedia, berkati kakak-kakak layan dan bunda-bunda layan yang mengambil bagian di dalam melaksanakan ibadah IMPA setiap hari Minggu. Biarlah semuanya itu boleh terjadi karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan di dalam kehidupan kami saat ini, di mana kami tahu di masa-masa yang seperti ini Bapa, kami beribadah melalui YouTube dan kami hanya melihat dari jauh. Bapak berkati acara ini, Bapak pimpin acara ini sehingga acara ini boleh terlaksana karena Tuhan selalu beserta dengan kami, beserta dengan tim multimedia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami, jaga kami, berikan kekuatan, kesehatan, orang tua beserta anak-anak, kakak layan dan bunda-bunda layan, serta hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang ada di GPIB Immanuel Samarinda. Terima kasih Tuhan, akhirnya doa ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Sebagai juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sebelum kita memberikan persembahan, kita nyanyikan sebuah lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini berguna di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya anak-anak, kita akan aktivitas. Di sini ada selembar karton, gunting, penggarisan, pensil, dan penghapus. Bunda Tina, kira-kira mau buat apa ya? Iya Bunda Rory, kita akan membuat gambar Alkitab dulu ya.
Oh, berarti anak-anak Bunda kita akan membuat Alkitab seperti ini contohnya. Anak-anak Bunda mau buat semua? Yuk kita perhatikan Bunda Tina ya. Silakan Bunda. Nah, ini karton. Kita bagi dua. Dilipat ya Bunda ya. Dilipat ya, dibagi Iya. dua ya. Kita ukur dulu sebentar ya. Berapa kira-kira Bunda? 2 cm aja. Jangan lupa diukur di pinggir, kemudian di tengah lipatan dan di pinggir lagi. 2 cm saja ukurannya. Di bawah Selanjutnya, juga loh Bunda. di bawah juga. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Iya, semua pasti punya. Sekarang kita juga akan membuat Alkitab. Jangan lupa minta bantu mama dan papahnya. Ya, ini titik-titiknya sudah selesai. Sekarang kita bikin gambar Alkitabnya dulu ya. Oh, digambar anak-anak Bunda. Gambar yang dekat titik-titik tadi ya Bunda Iya, ya? Bunda. Menjadi seperti buku. Yang di bawahnya, Kemudian setelah di atas, yang di kiri dan bawahnya kanan, juga. di bawah lagi. Ya, yang sebelahnya lagi. Sebelahnya juga, jadi semuanya. Kalau sudah Bunda bisa lihat ke adik-adik anak-anak Bunda di rumah. Kalau sudah selesai Iya, garisnya. Di samping juga ya. Iya, yang di sebelah juga ya. Ya, pokoknya semuanya dibentuk menjadi seperti Alkitab. Kalau sudah diangkat Bunda, biar anak-anak bisa lihat. Di tengah Bunda. Itu apa ya Bunda? Ini adalah seperti di Alkitab itu kan nanti ada tulisan Matius. Oh iya, kalau sudah dilihat kan Bunda? Iya. Iya, kalau sudah Seperti dibentuk ini. seperti itu, kemudian diapakan Bunda Tina? Nah, ini Bunda punya gambar ini. Nanti kita gunting, kita tempel. Ini hanya ada 3 gambar Bunda bikin. Ini 10 perintah Tuhan 10 ya? perintah Tuhan. Oh iya. Di sini Bunda hanya bikin 3 gambar. Jadi adik-adik yang di rumah nanti ada tugas. Adik-adik Membuat. bikin gambar, boleh gambarnya diambil dari majalah atau buku. Nah, Yang sudah nggak dipakai. iya, yang sudah nggak dipakai tentunya. Gambarnya adik-adik tinggal melanjutkan yang belum ada di sini. Nah, nanti adik-adik kasih keterangannya. Di sini gambarnya apa? Di sini gambarnya apa? Kemudian gambar itu diapakan Bunda? Kita tempel di karton ini. Nah, kalau mau bikin diwarnai biar lebih bagus atau dihias dengan pita, kita gunting dulu ya Bunda ya. Oke, iya. Nah, ditempel seperti ini Bunda. Iya. Iya, tapi jangan lupa digunting. Digunting pasti akan jadi seperti ini ya Bunda ya. Iya, Bunda. Coba Bunda lihatkan. Nah, itu yang Iya. jadi. Tadinya dia seperti ini. Kemudian setelah dibentuk dan dibuat, jangan lupa digunting tadi karena alatnya ada gunting juga. Nah, kalau sudah digunting pasti jadinya seperti ini. Dan jangan lupa di depannya ditulis Alkitab. Oke, kalau sudah jadi kemudian dikirim kemana Bunda gambarnya ini? Dikirim ke nomor di bawah ini. Iya, nanti ditunggu sama yang ingin mengumpulkan gambar ini seperti yang kemarin gambar gereja.
juga sudah dikirim. Sekarang kita tunggu juga selanjutnya gambar Alkitab ya, dikirim di nomor yang tadi sudah adik-adik lihat. Iya, adik-adik, setelah ini kita akan melihat kiriman video gambar teman-teman kalian yang membuat bentuk gereja tugas minggu yang kemarin. Nanti kalian lihat gambar tersebut. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai, Bunda Rori. Iya Bunda Tina, ibadah kita akan berakhir. Kita akan menyanyi ya Bunda ya. Iya. Silakan. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Semua berdiri ya, jangan lupa ya. Kita pada pagi hari ini kita lipat tangan, tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bersama kami anak-anak-Mu, terkhusus pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah IMPA. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami untuk selalu mendengar perintah Tuhan yang diajarkan kepada Bapak Musa dan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di dalam kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya. Amin. Bunda Rori, ibadah kita sudah selesai. Iya, anak-anak Bunda di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai ya Bunda. Tetap di rumah, pakai masker, jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan, serta rajin beribadah IMPA. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, dadah.